Tak kasih contoh. Rasional ini. Tuhan angka 0. Clear ya? Ada angka 1, 2, 3. Peradaban berjalan kan begitu. Yeah. Ada jarmu Nurullah, Nur Muhammad, Datullah, jadi manusia, nenek moyang, dewa, nabi, alam, sak kan itu. Kalau di sini ada makhluk ngomong ketemu Tuhan, artinya dia mampu menerangkan interaksi melalui lampuan ini loh. Saya pastikan seluruh dunia hak tidak ada, cuman satu selamanya satu. Ya satu tunggal tetap jadi manusia. Lah mulai itu terus hal banyak yang terjadi aneh itu. Aneh itu apa maksudnya? Ya artinya banyak hal yang saya jadi orang muslim yang baik, tahu-tahu iso adu PT, iso dadu. Lah keluarga aku marah, Gus, wong keluarga ini keluarga muslim ya. Yeah. Ibu panutan masyarakat. Kalau anak iku adu PT, lho terus ya apa? Nah itu enggak ngerti. Jadi saya tuh keluar dari rel. Lah itu repot, iso-iso dhewe dadi ngono lah. Terus ya apa, Gus? Lah itu problem sehingga jadi hinaan di keluarga. Jadi saya sendiri pun jadi orang rusak. Tapi gak ngerti kok ngono. Lah itu terus banyak hal itu. Lah untuk menggali itu karena saya tidak banyak ketemu dengan beliau, guruku yang mantan ini yang ngerti sedikit banyak gitu. Ini. Lah sehingga tak okulasi. Lah dari okulasi nanti akhirnya banyak berkembang pendidikan, akhirnya nanti ketemu leluhur iku piye. Akhirnya ya lambat laun, Gus. Akhirnya benarkah dewa itu ada? Banyak, Gus. Makanya ndak serta-merta mbak orang ngarang ngawur ndak. Mana dewa itu ada. Ada, Gus. Surga itu ada. Perjalanan itu lama. Nah, tapi kalau mau ngomong cerita, Gus, ini jadi catatan ya. Kalau mau diomongkan alam semua memang menopang sama Mbak. Tapi kalau ngomong hari-hari yang sejak kecil, ada 4 yang paling dominan yang selalu mendampingi saya. Dalam bahasa ada di situ Mbah Musa Abdul Qadir itu tadi. Terus Mbah Muhyiddin itu. Terus Mbah Musa Jenar itu. Terus dari Dewa 1 beliau Sinuwun Semar itu. Itu yang ya itu. Nah, makanya saya untuk menggali itu saling adu. Satu contoh dalam ahli agama Mbah Syekh Abdul Qadir kan begitu. Kadang tak goleki Mbah Musa Siti Jenar. Mbah. Jare Mbah Qadir kok ngomongin ngene, iki bener ta? Ora iku ngene. Nah, akhirnya ketemu. Lah nek nur sampean ngene tak duwe. Sehingga aku ketemu. Lah gak cocok, mbahmu goleki Mbah Muhyiddin. Mbah, jare Mbah Qadir ngene lha iku. Dadi wong papat iki tak akali. Makanya aku pola rahasia-rahasia sing disembunyikan Mbah Jenar sing Mbah Qadir nutupi sandine lah iki. Alhamdulillah aku diparing cerdas. Nah, terus terkait nih yang menarik nih yang perlu dijelaskan nih. Iya. Banyak orang ngomong tentang Sabtu Palon, ngomong tentang yang Semar gitu kan. Ada yang mengatakan Semar itu hanya pelajaran dan pendidikan ya, dari pelajaran ya. Tidak berwujud kan? Sosok gitu. Sementara panjenengan tadi mengatakan bisa berinteraksi dengannya itu gimana? Gini tak ajari ya. Sebenarnya orang berpendapat itu tidak salah. Yeah. Kenapa Mbak tidak salah? Karena tidak punya kapasitas. Saya orang awam kandhanono. Ada satelit di atas langit, percaya enggak? Lah enggak percaya toh? Enggak percaya. Kenapa? Karena enggak jangkau sampai sana. Enggak jangkau gitu loh, Gus. Untuk membuat ketetapan yang pasti, apapun kalau sudah bernama dan diberi nama, ada enggak buktinya? SpongeBob aja dinamakan, ada enggak buktinya? Ada. Iya, itu loh. Itu ya. Iya, sama iya, beliau iya. ada. Segala sesuatu yang sudah disebut ya mesti ada. Ya tinggal itu makhluk atau sifat atau warna. Clear kan? Enak kan penjelasan? Iya, Gitu. iya. Ada Gus beliau. Cuma ya memang tidak semua makhluk dari situ. Nanti ada yang disebut Mbah Semar itu siapa?
Yang Sabdo Palon ini sebenarnya siapa? Itu tidak tak ulas di kaset ini. Sabdo Palon itu hakikatnya sebenarnya ya beliau juga sebenarnya. Iya. Tapi sebenarnya kalau dipecah itu jadi dua. Sabdo Palon dua sisi jadi satu. Tahu itu sama. Tapi Sama. kebanyakan para pelaku spiritual itu, kebanyakan yang tak lihat ya Mbah, pengalaman-pengalaman pribadinya ketemu Tuhan, ketemu ini, itu kan pengalaman yang subjektif. Setiap orang kan berbeda-beda ternyata. Nah itu dianggap terus kemudian menjadi objektif. Nek orang ini orang bener mekora Iya, kan? persis karo aku. Padahal semua orang itu beda-beda pengalamannya. Makanya itu kan asumsi mereka. Nah, Tapi bisa dibuat patokan, Gus. Gini loh caranya kalau ngomong tentang Tuhan. Tadi kan sudah dijelaskan substansi yang pokok. Waman arofa nafsahu fakot aroba robahu. Siapa sih ngerti awake dhewe kudu bakal ngerti pangerane. Kalau orang ngerti Tuhan, Gus ya. Tak standar. Dia mampu tahu sejarah proses kejadiannya manusia. Dan tahu perjalanan alam. Tak kasih contoh. Rasional ini. Tuhan angka 0. Clear ya? Ada angka 1, 2, 3. Peradaban berjalan kan begitu. iya. Ada jarmu Nurullah, Nur Muhammad, Datullah, jadi manusia, nenek moyang, dewa, nabi, alam, sakmene kan itu. Kalau di sini ada makhluk ngomong ketemu Tuhan, artinya dia mampu menerangkan interaksi melalui lampuan ini loh. Saya pastikan seluruh dunia hak tidak ada, cuman satu selamanya satu. Ya satu tunggal tetap jadi manusia. Tapi tetap ada karena dia penopang dunia. Ada. Nah yang satu ini jelmaan dari zat yang maha the best dunia ini. Nah makanya untuk masuk di sini tidak bisa, pelakunya sama. Kelak besok 650 tahun ada manusia mengaku ketemu Tuhan. Ya ini pelakunya tetap. Bukan yang di sini mau tidak bisa dipahami. Makanya kalau ngukur orang ketemu Tuhan diuji, saya terang sih. Satu contoh ya. Anggapnya saya ngomong ke substansi yang jadi bahasan dunia, sosok Rasul Muhammad. Dia manusia ceritanya. Lahir enggak dia? Lahir lah. Clear ya? Ini ada pembahasan yang paling simpel. Kalau ada sosok Rasul, dia lahir di dunia. Anggapnya kamu ya, kamu Rasul. Aku Mbah Rasul utusan Tuhan. Kamu juga lahir di dunia, iya. Terus Mbak tanya, yang menyuruh kamu lahir di dunia siapa? Yang menyuruh kamu turun ke dunia lahir siapa yang menyuruh? Bagaimana keterangan kalau saya uji sampai di situ? Bisa menerangkan. Wong kamu lahir di dunia aja yang nyuruh aja ndak tahu kok ngomong kenal Tuhan. Bisa Gus Mbang uji kalau ada manusia makhluk ngaku begitu, tapi hadapkan di saya. Ini kalau tidak diterangkan atau tidak diluruskan, kasihan korban. Nanti membuat ajaran, membuat statement sehingga manusia ini terobsesi ilusi yang salah. Iya. Kalau orang itu tahu Tuhan, tahu kan kejadian manusia itu tahu, mulai prosesnya, tahu sejarahnya. Lah makanya untuk mengerti itu dikenalkan dulu dari dirimu. Dirimu ini dari apa, asalnya dari mana. Kalau kamu tahu itu bapakmu, tahu ibumu, kamu harus tahu nenek moyangmu minimal Danyang gitu loh Gus. Tahu kan Danyang kampung ya? Iya. Kamu harus tahu Danyangmu siapa di mana. Tak kasih tahu ya kalau isi banyak waktumu. Masih. Mbak ini cari nenek moyangnya ya. Kurang lebih saya 3 tahun Gus. Aku bapakku udah tahu. Mbakku sudah meninggal enggak tahu. Mbakku ini dari mana? Saya cari makamnya. Itu 3 tahun. Itu enggak ada yang menyuruh, naluri. Dadi gak kober mikirin nyambut gawe, gak mikirin golek kepingin ro. Lah sing repot golek iboyot. Makame gak ono dibongkar. Iku golek iku di kampung-kampung. Contohnya juru kunci, Mbah. Biyen jarene ono wong jenenge nduk kene iki makame nduk endi? Lah repot to, Gus. Biyen prasaku kuburane nduk kono. Lah patokane wis gak ono. Loh. Lah tapi itu kayak ada tekanan Gus aku biyen niku. Main aku kan repot. Gak kejawab iku tuntutan batinku, dijawab iku gak ono sing nerangno. Nah, satu contoh, terus saya kan kelahiran Jombang. Saya kan harus mencari danyangku di dusun dulu. Dusunku danyangnya siapa? Terus desa kan ada danyang desa. Saya harus tahu ini siapa.
Saya masuk di ranah namanya Kabupaten Jombang. Siapa yang mendirikan Kabupaten Jombang? Itu tak cari. Oh sampean Mbah. Lah sadurunge sampean biyen sapa? Iku lho Nak, sing sadurunge aku nggawe kabupaten, iku goleki aku 3 tahun kaya ngono iku lho ruwete iku. Lah terus koncer kaki danyang nyai danyang terus ngene terus ketemu Tuhan badakmu. Wes alhamdulillah banyak. Iya. Oke. Wes aja takut ada-ada kok ngomongin belara. Ayo sing pokok sing manfaat. Tak cukup. Ayo tak karo pertanyaan terakhir aja, Mbah. Iya, ket mang terakhir penasaran. Pokok terakhir terus sih. Enggak apa-apa. Bagus itu kenapa? Penjagalannya surat Al-Quran itu. Nah, jadi buka nduk kono. Wis. Ayo. Itu dididik ya enggak bisa. Dibuat di umum nanti guru ngapik. Manfaatnya juga enggak bisa. Iya. Yang Ayo. paling terakhir barangkali begini, Mbah. Final ini. Setelah ini pamitan. Jadi banyak pelaku spiritual yang apa tuh namanya? Dia terjebak di keakuan. Terus pertanyaannya apa? Tak ringkes nongko. Ya. Apa yang menyebabkan itu terjadi, padahal saya sendiri sampai sekarang mencari yang namanya aku itu juga masih kesulitan yang mana gitu loh. Tapi sementara yang saya temui begitu, seolah-olah kalau nggak ajaranku ini salah dan tidak sempurna, itu di mana-mana begitu. Nah, gimana itu, Mbak? Ini tak ajari ya. Nggih. Kemarin udah tak ringkes sebenarnya di Facebook Mbak. Gini loh kan. Manusia di era sekarang tahun 2022 Masehi. Namanya manusia. Itu dipengaruhi dari kitab yang sudah ada. Clear enggak? Ada yang Quran, ada yang primbon. Clear. Ada yang ucapan. Clear. Sehingga membentuknya asumsi. Satu contoh tak kasih. Ilmu yang ada di Jawa aja tak ringkes. Jadi 4 perkara: syariat, torekot, hakikat, makrifat. Sehingga menjadi opsi, jadi obsesi, macam-macam pengembangan di pondok-pondok, di ahli-ahli spiritual. Ya kan? Kemarin tak ajari. Gini, dah. Kalau ngomong syariat, torekot, hakikat, makrifat, itu bukan identik dengan ketuhanan. Ya. 4 itu gerak yang dilakukan manusia melalui 4 tahapan, cuma diterangkan dengan bahasa keagamaan. Syariat itu sarine tekad gitu loh guys. Nek wong Jawa ngarani kerentek. Dadi duduk niat. Nek niat iku jek nduk jero awake guru ngobah. Kerentek iki niat iki dadi gitu lho. Lah iku diarani syariat, dimaknai sarine tekad. Paham? Nggih. Torikot, torekot, tirakat. Itu jalan yang dilalui dari tubuhmu. Program. Clear ya? Mindset. Iya. Iki ya lho, Gus. Tatkala syariatmu kau jalankan sesuai apa? Torikotmu. Berhasillah sesuai tujuanmu, diarani hakikat dari kerentekmu. Clear? Tatkala dari syariat kau jalankan liwat torikotmu jadi nyata kan? Lah dari nyata ini namanya makrifat, itu marifat, artinya mengetahui dan melihat. Yang dimaksud marifat, melihat yang akan terjadi. Satu contoh, kemarin diajarin Mbak. Syariat, torekot, hakikat, makrifat tentang masak nasi. Ojo ngomong Tuhan tauhid tak, salah. Pengen masak nasi, syariatnya kan diajari tau Gus. Iya. Bawa nasi dibususi, Beras. clear ya? Kan ada aturannya. Iya. Kalau nasimu di situ 3 kilo, tempatnya sudah diukur sesuai ukurannya. Ukuran suhu derajatnya sudah ditentukan. Iya. Clear ya? Nek ngono kalau gitu syariat dan torekotnya sudah jadi waktu yang ditentukan dengan satuan dan ukuran, dikatakan hakikat. Niatmu kepingin masak sego mateng. Mateng ya? Iya. Sudah tahu. Kalau kelihatan putih bersih empuk, kalian sudah tahu yang akan terjadi. Enak dan tidak. Padahal belum dimakan kan? Iya. Iki lho Gus sing diarani makrifat ini. Makanya makrifat itu
mengetahui sebelum terjadi berdasarkan hakikatnya. Satu contoh, ada orang bodoh kepingin sukses lan sugih. Kamu kita sudah menentukan tidak akan pernah berhasil karena dari hakikatnya kalian bodoh. Ada orang suka mencuri, berbohong. Makrifatmu sudah tahu, tidak lama kalian di penjara. Mengetahui sebelum terjadi dengan hakikat nyatanya sehingga ada ukurannya, jarimu rasio. Iya. Artinya tentang ketuhanan atau bukan? Bukan. Kehidupan. Kehidupan ya. Kamu kepingin punya anak, kamu nikah dulu kan? Iya, syariatnya. Syariatnya begitu, torekotnya. Jadi syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat tentang kehidupan. Kehidupan bukan Tuhan. Lah ini kan terobsesi salah kaprah, makanya ada yang di pondok, di punden-punden, di perguruan. Kasihan sebenarnya. Makanya semoga penjelasan ini sudahlah selesaikan kalian yang ngaku-ngaku kasihan keluargamu. Iya. Wis ta, mangan sing enak, kerja sing enak. Lah kan gitu toh, Gus. Iya. Lah terus ono sing ngono. Ono meneh aku lihat di YouTube badannya ditenggelamkan di laut. Itu nek kelelep ngono ya apa? Terus ndi sing nulungi? Pengen belajar makrifat itu ada yang ngeluarin uang banyak ya, Mbah. Sedekah ke gurunya. Iya sebenarnya itu kan penipuan toh enggak? Penipuan. Memang ada enggak? Untuk mencapai di situ memang syarat ada, memang ada. Iya. Tapi yang penting kan ilmunya harus benar dulu. Oke. Kan lumrah toh Gus nek ilmu. Lah nek gurune gak ngerti kitabe salah, santrine bayar laporno kono nang polisi penipuan kan gitu. Iya. Ayo dibantah tawis terakhir karo. Oke. Saya kira itu Mbak Aan. Nanti ini akan berlanjut Mbak Aan. Terima kasih banyak atas semua wejangan-wejangannya malam hari ini. Banyak hal baru yang saya dapatkan dan mudah-mudahan nanti bisa saya putar lagi, saya OCI lagi supaya ketularan cerdas. Ya paling tidak satu yang paling pokok, alhamdulillah kita ada pencerahan yang baru, terutama kalian yang haus akan ketuhanan. Syukur lagi kalian yang masih muda mau membuka cara berpikir, itu yang paling bersyukur, karena banyak orang tidak mau berpikir apapun kalau tidak kelompok dan golongannya salah. Alhamdulillah kamu generasi muda mau bertanya. Dan sangat bersyukur juga saya bisa dan mampu memberi sesuatu hal yang baru bagi kalian untuk pencerahan. Semoga semua jadi manfaat di dunia wal akhirah. Matur suwun, Mbak Aan.